Kita kembali berbincang, Mas Agung, kalau kita melihat seperti ini kecenderungan partai-partai politik, artinya transisi perpindahan kekuasaan nantinya akan berjalan langsung dan juga berjalan smooth-smooth saja sepertinya. Ya, dalam situasi seperti sekarang sebenarnya kita akan menunggu beberapa momen krusial. Pertama soal real count KPU, seperti apa hasilnya gitu. Karena memang teman-teman di kubu 01 maupun kubu 03 akan merespon hal itu. Ketika memang akhirnya kubu 02 sebagai pemenang, otomatis akan ada respon dari teman-teman 01 dan 03. Nah, saya kira itu menjadi titik krusial pertama. Yang kedua, bagaimana kemudian wacana angket ini bergulir. Apakah memang bisa meleburkan kubu 01 dan 03 secara solid? Karena secara kuantitatif itu proporsi kekuatan keduanya bila bergabung bisa dalam tanda petik mengalahkan hitung-hitungan koalisi Indonesia Maju kalau memang berhasil bergabung dan solid. Tapi kan malam ini kita sudah mendengar dari statement Pak P3 sementara diwakili Pak Tamliha yang memang lebih melihat secara objektif dan bijak bahwa tradisinya P3 itu memang berada di dalam kekuasaan. Nasdem pun hari ini saya lihat juga masih menunggu hasil real count KPU. Pun dengan PDIP yang sampai hari ini juga masih rapat di internal untuk memutuskan bagaimana sikap mereka terkait angket tersebut. Jadi dalam konteks ini hak angket seperti apa juga menentukan. Seperti itu. Nah, yang ketiga memang bagaimana respon masyarakat secara luas ketika melihat dinamika politik di Indonesia dalam konteks hasil pemilunya, pangketnya, dan hal-hal yang memang selama ini menjadi concern mereka bahwa ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu disempurnakan, dan itu perlu diperhatikan juga ketika memang ada beberapa demo-demo yang mulai bergulir hari ini. Nah, itu saya kira bisa menjadi pertimbangan oleh teman-teman di parlemen, kemudian di eksekutif, bahwa ini perlu dimuarakan dalam sebuah kanal yang lebih terukur dan jelas. Misalkan fungsi-fungsi KPU, Bawaslu, MK misalkan itu bagaimana merespon problem-problem misalkan pemilihan di legislatif yang juga banyak kekurangannya gitu ya, soal sirekap seperti itu. Nah, saya kira itu bisa dalam tanda petik mengobati suasana kebatinan setidaknya teman-teman di misalkan kubu 01, kubu 03 yang memang dalam konteks sementara ini memang menurut hasil rekon KPU kalah dari kubu 02 seperti itu. Jadi saya melihat tiga momen itu akan sangat krusial bagaimana ke depan peta perpolitikan kita, termasuk kemudian ketika nanti Prabowo Gibran dilantik dan kemudian memilih ya posisi-posisi strategis, apakah itu di kementerian lembaga setingkat menteri dan seterusnya. Karena kalau memang ada kepentingan yang tidak terakomodir, itu bisa membuat suasana di internal koalisi juga akan bergejolak, apalagi kalau ada yang masuk dan yang masuk juga banyak. Nah, jadi kalau dibilang smooth transisinya tergantung bagaimana kepiawaian ya kingmakernya dari misalkan Presiden Jokowi, Pak Prabowo, Presiden SBY, dan berapa ketua umum yang ada di lingkaran itu untuk bagaimana distribusinya tadi bisa berlangsung dengan cukup proporsional, cukup baik seperti itu. Baik, terakhir juga pernyataan penutup dari masing-masing perwakilan partai ke Pak Tamliha terlebih dahulu. Silakan Pak Tamliha. Kami dari tiga tentu berharap bahwa perhitungan di KPU ini segera selesai, kemudian P3 bisa mengambil sikap. Nah, memang secara konstitusional bahwa negara kita ini tidak mengenal istilah oposisi. Di DPR, sebagai disampaikan oleh Saudara Ketua Komisi 2 tadi, itu juga kita sering membuat babak belur pemerintah. Itu dilakukan justru oleh peserta koalisi pemerintahan Jokowi. Jadi tugas pengawasan itulah yang dimaksimalkan oleh masing-masing fraksi di DPR agar antara keinginan pemerintah dan rakyat itu terakomodir di dalam tugas pengawasan itu. Jadi dalam rapat-rapat komisi itu selalu terjadi perang dalam tanda petik antara menteri di bawah Presiden Jokowi dengan anggota komisi masing-masing komisi, sehingga istilah oposisi menurut saya tidak perlu terlalu dikedepankan, tetapi tugas pengawasan DPR yang perlu ditingkatkan. Baik, selanjutnya Bang Mardhani, silakan Bang Mardhani.
komen tentang oposisi ya, justru ketika check and balance-nya lemah ya, undang-undang Omnibus Law berjalan begitu saja, undang-undang kesehatan tidak ada mandatory spending ya, undang-undang IKN bablas angine. Justru saya setuju DPR memang punya fungsi kontrol, rame kalau di DPR, Bang Doli sangat paham, saya juga paham, tetapi when it's come to the decisions semua nurut dan akhirnya tidak ada itu upaya kontrol, dan ini tidak sehat. Karena itu baik di oposisi atau koalisi, dua-duanya keputusan yang niatnya mudah-mudahan untuk membangun, tapi kalaupun di oposisi itu bagian dari upaya menjaga demokrasi, menjaga aspirasi rakyat, dan memajukan Indonesia dalam bentuk mengontrol dari luar. Begitu. Baik, terakhir penutup juga Bang Doli, silakan. Iya, saya kira kita harus sama-sama pertama bersyukur pemilu kita sudah berjalan begitu baik, damai, ya, tidak ada potensi keterbelahan seperti yang kita rasakan di pemilu sebelumnya gitu. Nah, oleh karena itu kita punya tanggung jawab untuk menyelesaikan sama-sama agenda pemilu ini. Mudah-mudahan nanti sampai tanggal 20 Maret sudah dapat kepastian real count-nya semuanya, siapa yang akan menjadi pemenang di Pilpres, siapa saja yang menjadi pemenang di Pileg, berapa kursi dan segala macamnya sudah bisa kita ini. Dan setelah itu saya kira PR kita bersama adalah tetap menjaga persatuan dan kesatuan, ya, peran apa saja sudah tersedia, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Mardhani, even itu di luar pemerintahan pun itu juga peran untuk memberikan atau berkontribusi terhadap pembangunan bangsa dan negara gitu. Jadi yang nggak usah khawatir, ya semua kita bisa dapat peran 5 tahun ke depan dimanapun kita tempatnya gitu. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama dan kita mulai nanti episode baru pembangunan Indonesia 2004-2029. Baik, kita tunggu nanti peran apa yang akan diambil dan juga dipilih oleh masing-masing partai politik. Sebelumnya terima kasih Bang Doli, terima kasih Mas Agung, terima kasih Bang Mardhani, juga terima kasih Pak Tamliha, juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua narasumber